Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi fi sya'ri sya'ban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikil mannan wa munzilil qur'an wa ajilin nuri waz zalam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Shadaqallahul azim. Yang mulia para jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah, siang ini, di hari ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah, ditambah dengan sedikit ceramah agama. Mudah-mudahan akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dan terima kasih saya ucapkan kepada jamaah yang masih bertahan untuk mendengarkan ceramah ini. Dan kita doakan jamaah kita yang telah meninggalkan habis sholat jamaah ini agar beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung melaksanakan tugas-tugas berikutnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk hadir bersama di tempat ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, sibuk dengan kegiatan. Yang kedua, males dengerin ceramah. Karena banyak ceramah-ceramah disampaikan oleh para kiai, para ustadz yang diliput di HP kita masing-masing. Padahal kita nggak tahu fadilahnya kita hadir itu lebih afdol daripada sekedar mendengarkan ceramah-ceramah yang diliput di HP kita. Mudah-mudahan hadirnya kita ini mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara-saudara sekalian, sholat berjamaah ini hendaklah kita tanamkan terus dalam diri kita, terlebih-lebih di awal waktu. Karena sholat ini waktunya ada tiga. Yang pertama di awal, yang pertama di tengah, yang ketiga di akhir. Kalau di akhir nggak dikerjain, bablas tuh Pak. Ya, kita kalau mau fair dalam kehidupan kita, berapa banyak sholat yang sudah kita tinggalkan? Kita nggak tahu, ya. Tapi sholat berjamaah fadilahnya sangat luar biasa. Oleh karena itu, ketika berjamaah ikutin dengan baik, ya. Innama ju'ilal imamu liyuhtamma bihi. Kalau kamu berjamaah ikutin imam, ya. Kalau imam ruku, makmum ruku. Cuman rukunya jangan kelamaan di makmum. Kalau makmum kelamaan ruku, khawatir mufarokoh dari imam. Salam misalnya, imam mesti salam dulu selesai pertama, makmum baru kedua. Ini kadang-kadang imam belum kedua, ya, artinya masih pertama, makmum ngikut aja udah. Yang sebelah dia ngerti, oh ternyata kalau di penjelasan menurut orang-orang yang dia dengar, imam salam pertama, makmum belum salam, gitu kan? Begitu dia salam ngikutin imam yang pertama, ya kan, dia ikutin tuh yang kedua. Yang ini salam akhir apa? Ketemu, ya kan, yang satu kemari, yang satu kemari, ketemu dia tuh, ya kan. Nah artinya apa? Itu baru hal yang kecil dalam kita berjamaah. Oleh karena itu, ketika imam ruku cepet-cepet ruku, ketika imam sujud cepet-cepet sujud. Jangan imamnya sudah berdiri tahiyatul akhir atau tahiyatul awal, makmumnya masih sujud aja, khawatir dia mufarakah dari berjamaah. Nah oleh karena itu berjamaah ini luar biasa fadilahnya.
Satu penjelasan menjelaskan begini. Man shalla shalawatul khamsi ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Orang yang sering sholat berjamaah mendapat 5 keuntungan yang kalau kita pikirkan secara nalar kita, keuntungan-keuntungan ini Masya Allah luar biasa. Al-awwalu, yang pertama, la yusibuhu faqran fid dunya wal akhirah. Dia tidak akan menjadi orang yang fakir baik di dunia maupun di akhirat. Pak, fakir itu dibawanya miskin. Sekarang ini kan orang bicara miskin terus, fakir jarang disebut. Padahal yang fakir juga sangat banyak, ya. Dan konon kabarnya menurut statistik itu yang banyak adalah umat Islam. Tapi kalau dia sholat, dia tidak disebut sebagai orang yang fakir. Kenapa? Dia nggak merasa kekurangan, Pak. Fakir itu kan artinya orang yang nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, ya, makan aja dia bisa pikirin tuh. Hari ini makan, besok belum tentu. Makanya ada istilah begini, kalau orang punya kecukupan itu begini dia bilang, hari ini makan, besok makan di mana? Ya, besoknya lagi makan siapa tuh? Artinya apa? Dia punya kemampuan, tapi orang fakir, Masya Allah, urusan makan aja dia tidak sanggup untuk mencari kebutuhan hidupnya. Ini keistimewaannya. Yang kedua, asani, yang kedua, ya, fadilah kita sholat berjamaah, dalam keterangan disebut, ya, dalam keterangan itu disebut yurfa'ullahu anhu adzabal qabr. Ini kadang-kadang kita nggak mikir nih Pak kemarin nih, ya, akan dibebaskan orang yang sering sholat berjamaah ini daripada siksa kubur. Orang iseng-iseng Bapak kumpul dengan teman-teman dah. Topik apa yang sering dibicarakan? Sekarang itu kan trennya Covid, ya kan? Bahkan orang ngomong di luar sana, Covid adanya di Jakarta doang katanya. Di luar Jakarta nggak ada. Apa buktinya? Di luar nggak pada pakai masker, di sini masih pakai masker, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu, ya. Tapi kalau azab kubur, iseng-iseng bertiga ngomong gitu loh, gimana nasib kita nanti ketika kita meninggal dunia, gak ada tuh Pak yang ngomongin. Kenapa? Karena omongan itu adanya di dalam hati kita tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qabru, kuburan itu, ya, raudhah min riyadil jannah wa khufratan min khufarin nar. Cuman 2. Ya, makanya Sayyidina Utsman bin Affan itu ketika dia menghadap kuburan, mohon maaf, itu dia menangis Pak, ya, menangis. Itu air matanya menetes hatta sehingga membasahi lihya, nih jenggotnya itu basah. Kalau kita kan enggak, berani banget lewat kuburan, ya kan? Kadang-kadang kuburan orang kalau lagi ngubur dilangkah-langkahin gitu, ya kan? Tapi beliau menangis. Limadha? Ya Amirul Mukminin, engkau menangis melihat makbarah. Apa kata dia? Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru. Seandainya dia masuk ke dalam kubur itu, pemeriksaan daripada malaikat itu lolos dan mudah, maka pemeriksaan selanjutnya itu akan lebih mudah. Tapi sebaliknya, kalau seandainya pemeriksaan itu sulit, maka selanjutnya akan sulit untuk diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kubur itu adalah awal pertama, awwalu manzilin min manazilil akhirah. Itu awalnya rumah kita di akhirat. Ini nggak terpikir oleh otak kita kadang-kadang Pak. Yang kita pikirkan adalah bagaimana rumah kita ini indah, bagaimana ornamen rumah kita ini indah, bagaimana kamar kita sejuk dengan AC yang dingin luar biasa.
tapi di kuburan kita tidak pernah berpikir apa yang harus kita bawa dan kita pikirkan. Dalam satu keterangan menjelaskan, annal qabra yunadi kulla yaumin khamsata marratin. Kuburan itu setiap hari manggil kita sebanyak 5 kali. Yang pertama apa beliau kubur itu berkata, ana baitul wahda. Saya ini adalah tempat yang sunyi dan sepi. Oleh karena itu, lamaikannya faj'al munisan bitilawatil Quran. Maka ramaikanlah kuburanmu itu dengan selalu membaca Al-Quran. Ini ironis Pak umat Islam. Quran punya dari mana? Dikasih sama orang. Jarang kita sekalian nih Pak iseng-iseng ke toko buku, Pak beli Quran yang cetakannya jelas, bacaannya jelas. Kita namain itu Al-Quran nama kita sendiri. Jarang. Kenapa demikian? Karena kita tidak cinta kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak dengar di masjid ini, setiap hari dikumandangkan ayat-ayat Al-Quran. Banyak nggak yang dengar? Banyak. Kenapa? Soundnya luar biasa. Tapi yang tersentuh, kita bisa lihat Pak, iya kan? Apalagi ya, yang senengnya lagu-lagu yang menyentuh hati dia. Tuh ayat Quran dipinggirin tuh. Padahal yang namanya ayat Quran Pak dibaca di mana aja enak, kecuali tempat yang tidak mungkin. Apa? Di WC jangan. Quran itu baik, tapi ditempatkan di tempat yang nggak baik, yang nggak pas namanya. Ya, dengan suara apa aja enak. Ya, mau murotal kek, mau pakai gaya kek, ya kan? Bapak kan pernah dengar tuh kalau korek ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau yang santu langsung dijawab. Kalau Bapak kan diem aja. Sekali-kali jawab Allah gitu Pak. Sekali-kali dengar ayat Quran bilang dong Allah. Tuh kalau Bapak lihat tuh ada siaran ya di mana? Di Timur Tengah. Kalau qari baca Quran dengan irama yang indah, itu teriak Pak, Allah, Allah begitu. Datang dia ke depan tuh. Ke qarinya datang. Ngasih apaan? Si duit. Kalau di Indonesia enggak. Ya kan? Itu qari ini nyampe urata kelihatan juga enggak ada. Betul? Iya, tapi kalau lagu dangdut yang dia sukai, Masya Allah, tuh duit merah keluar tuh. Duit merah keluar. Berapa lagu Pak kalau merah? 2 lagu. Kalau yang biru 1. Tuh, itu ya kan? Iya. Makanya masjid ini yang masuk pakai peci apa bawa golok? Masuk masjid. Yang pakai peci apa bawa golok? Kalau yang pakai peci berarti itu tromol isinya 100.000. Ya kan? Soekarno sama Hatta kan pakai peci tuh. Iya kan? Masuk masjid tuh. Ini kagak yang bawa golok berapa Pak? 1.000. Tuh cap golok tuh yang 1.000-an masuk gitu di kotak amal. Yalah. Udah gitu sekarang kotak amalnya Masya Allah pakai roda. Lancar banget jalannya tuh. Iya lancar jalannya. Ya tapi di sini sih alhamdulillah ya. Setiap Jumat saya dengar ya 10 juta mau masuk dah. Ya mudah-mudahan besok 20 juta amin. Iya doa begitu. Kenapa Pak? Karena Masya Allah orang yang duitnya banyak Pak, mohon maaf kalau yang namanya sodako itu berat apa enteng kira-kira? Enteng. Makanya musuhnya statementnya dirubah. Kalau mau sodako biar banyak asal ikhlas. Ini kagak biar dikit asal. Ya itu sih udah pasangannya. Kalau sedikit nggak ikhlas mah nggak mungkin lah, iya kan? Nah oleh karena itu jangan kayak orang di daerah sana itu. Kalau kotak amal lewat zikirnya enak banget tuh. Ya enggak? Subhanallah, 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 subhanallah. Begitu kotak amal di depan, astagfirullah, astagfirullah. Begitu lewat aja, alhamdulillah. Narok mak? Enggak. Saya cerita sedikit Pak. Saya khutbah di daerah Cimanggis. Itu kotak amalnya bentuknya kurung batang. Ada gagangnya 4, terus dikasih bahan tuh tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Saya pikir yang naruh banyak, enggak, malah takut dia. Kagak naruh jadinya. Iya, tuh Masya Allah. Terus ada lagi orang sholat di sana, saya samperin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, saya doain ya biar panjang umur. Jangan tuh. Saya pikir itu bercanda. Ternyata benar. Apa kata dia? Kalau saya didoain panjang umur, kalau semua orang udah pada mati, giliran saya mati, siapa yang nguburin? Tuh. Ternyata itu saya pikir-pikir dia nggak bercanda, Pak. Nggak bercanda, nggak. Ini saya ngomong di masjid loh. Ya. Saya bilang ya Allah, saya pikirin bener juga. Oh, ternyata hidup ini bukan enak-enakan makan, bukan enak-enakan tidur, bukan enak-enakan cari nafkah kita cari sebanyak-banyaknya. Pikirin bekal kita buat ke akhirat. Sad, zaman modern begini, Amerika saja pesawatnya itu sudah melebihi daripada Rusia. Rusia menandingi pesawat tempurnya yang luar biasa, anti radar. Udah canggih Pak Ustadz. Masa gini hari masih ngomongin soal akhirat saja? Tuh jawaban orang-orang yang tidak suka tentang agama. Padahal akhirat itu pasti. Bapak pernah lihat nggak tuh? Ya, yang kena COVID pernah nggak Bapak ngomong iseng-iseng? Lu katanya kena COVID ya? Gimana perasaan lu? Jangan ditanya dah. Jangan ditanya. Tuh. Kenapa emang? Udah dah jangan dah. Gue ngeri, gue takut banget. Tapi dia ditanya, lu kalau subuh bangun nggak? Enggak. Sembayang? Enggak. Ngaji? Boro-boro. Puasa? Boro-boro. Ini mau Ramadan, dibingung Pak. Mestinya Ramadan mau datang dia gembira. Kenapa? Pahala akan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Raih, ambil. Jauh Bapak namu ke rumah saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mejanya ada makanan. Diambil gak kira-kira? Diambil, pasti ada yang diambil. Yang dia suka. Itu berapa tuh? Baru 2 ya Pak? 2 ya. 1 lagi dah. Biar nggak kebanyakan. Saya dikasih waktu cuma 20 menit. Jangan lama-lama kalau ceramah. Kenapa? Pantat pada panas. Iya bener. Setan nusukin sini kiri, geser gitu. Apalagi lihat Ustaz model kayak begini. Ya elah. Kalau kata ibu-ibu mah ya kalau jauh mirip-mirip suaminya Andin kali gitu. Kalau ibu dari jauh ibu-ibu katanya gitu. Yang suka nonton TV ya. Yang ketiga ya, yu'ta kitabahu biyaminihi. Ada yang mengatakan yu'ti kitabahu biyaminihi. Nanti kalau kamu sering sholat berjamaah, catatan-catatan kamu akan kamu terima dari sebelah kanan. Itu artinya catatan-catatan kehidupan kita selama di dunia punya predikat baik dan akan kita baca dan kita buka. Kalau hasilnya baik, kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin tidak akan luput catatan kita itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati dan mencatat apa-apa yang kamu kerjakan di dunia ketika dilahirkan dari 0 tahun, ketika balik terus dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Sya'ban ini hati kita bersihin. Nih yang pada marahan sama saudara ya, sekarang harus apa? Minta maaf. Bersihin hati kita. Ya kan? Karena sekarang ini mohon maaf Pak, jangankan saudara, teman sejawat bisa marah-marahan tuh. Orang-orang kita kan kalau marah-marahan ngundang. Tahu ngundang? Begini, orang nggak tahu masalah. Yang satu cerita, si A begini. Dia nggak tahu, di kompor. Ya emang dia mau begitu. Tuh. Ikut apa? Ikut marahan. Ini bahaya Pak. Kita hidup di dunia hatinya tidak apa? Tidak tenang. Nah, oleh karena itu menyambut Ramadan kita perbaiki hati kita. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus yang keempat nih penting. Yamurru 'alas sirati kal baitil khatib. Yang keempat, kita nanti kalau kita sering sholat berjamaah,
Kita menjembati siratal mustaqim bagaikan kilat, secepat kilat. Masya Allah. Artinya apa? Selamat tuh. Subhanallah. Nah, ini yang kuncinya pamungkas yang kelima. Apabila kita sering sholat berjamaah dan tidak pilih-pilih imam, ikutin dengan baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan begini, Pak. Kadang-kadang makmum nilai bacaan imam, sampai di luar dia ngomong sama temannya, "Imam cepet banget ya. Untung aja johor tuh," katanya. Coba kalau isya ya cepetan 4 rakaat. Ya, itu sih biasa dah. Kalau makmum ngomongin imam biasa. Yang penting niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kelima ini? Allah akan bebaskan daripada siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah akan bebaskan kita dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita, saudara. Kita hidup di dunia kaya raya, alhamdulillah. Rumah luas, kendaraan bagus, sawah kita punya, perusahaan kita punya, duit di mana aja banyak, ATM lebih dari 10, bank apa aja punya, dia kantongin khusus, dompetnya pun panjang, disusun berjejer itu ATM-nya. Tapi kalau dia tidak punya amal ibadah, tatkala meninggal dunia, gak ada orang yang belain kecuali amal yang kita kerjakan di alam dunia. Oleh karena itu, sebagai orang dewasa, sebagai orang yang siap, maka kita akan melakukan kesiapan diri kita untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Siap, kata-katanya ada berapa? Ada 4. S yang pertama, selalu mencari ridha Allah. Ingat bahwasanya ajal itu akan datang buat kita. Amalan-amalan yang harus kita persiapkan sebagai bekal hidup kita, itu kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Segala kebaikan yang kita lakukan itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangkan apa yang kita lakukan di alam dunia agar punya hasil nanti di alam akhirat. Kenapa? Karena semuanya akan menuju akhirat yang kelak akan kita perjuangkan di alam dunia dan menghasilkan kehidupan yang bahagia, yaitu surga jannatun naim, yang nikmatnya itu ada 99 kenikmatan. Di dunia cuman 1, tapi dirasakan begitu luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia rahmat, taufik dan hidayah, terlebih-lebih kekuatan iman dan Islam di masa pandemik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Covid-19 diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hidup bersama rukun damai menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk diri kita agar selalu diberikan kekuatan iman dan Islam, agar selalu dapat melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan dan diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, istri, anak-anak kita janganlah menjadi beban kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan semuanya menuju dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Falakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma barik auladana wa barik ulumana wa barik ahlina وبارك قرياتنا بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بركة وسلامة وصحة وعافية
kulluhum lil jamaah lil hadirina fi masjid Jami' al-Murtada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.